Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam rangka mengkaji bersama, murojaah bersama terkait dengan kutaib kitab kecil yang telah ditulis oleh Syekhuna Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr yang berjudul Asyratu Asbabin 10 penyebab linsyirahi sadar, yaitu kebahagiaan hati. Dan kita kemarin sudah membahas 5 yang sudah kita bahas 5 perkara atau 5 penyebab ya hati itu bahagia. Kemudian sekarang kita membahas 5 hal ataupun 5 perkara yang menyebabkan hati itu bahagia. Yang sudah kita bahas pertama adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlasul ibadah lillah, mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kados puasa, kemudian salat, kemudian juga membaca Al-Qur'an, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu kalau kita ikhlaskan betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala saja, maka di sini ya menyebabkan hati kita itu bahagia dan lapang. Kemudian yang kedua adalah cahaya iman. Cahaya iman ini juga menyebabkan hati seseorang bahagia. Nah, tentunya cahaya iman ini ketika kita menginginkan cahaya iman yang ada dalam hati kita ini bisa bersinar terang, maka tentunya harus kita pupuk dengan melakukan amal soleh. Kemudian cahaya iman ini juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar supaya Allah memberikan keimanan yang sempurna dalam hati kita, keimanan yang kokoh, yang kuat, dan minta kepada Allah agar keimanannya dalam hati kita diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kemarin terkait dengan tahsilul ilmin nafi', yaitu mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari sunnah ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bisa menyebabkan seseorang hatinya bahagia dan lapang, tenang. Kemudian yang keempat yaitu al-inabah ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul iqbal ilaih, dan betul-betul menghadap kepada Allah dengan melakukan suatu ketaatan, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini juga bisa menyebabkan hati seseorang itu tenang dan bahagia. Kemudian yang kelima yaitu dawamu dzikrillah, membiasakan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita sebutkan macam-macam daripada zikir, dan yang mudah bagi kita adalah zikru al-lisan, mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Memperbanyak zikrullah. Ini juga bisa menyebabkan hati seseorang itu tenang, hati seseorang itu bahagia. Ketika seseorang itu sedih, ketika seseorang itu galau, dimulai untuk beristighfar terus menerus, berzikir terus menerus, nanti akan mendapatkan ketenangan tersendiri. Terus Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini yang kelima. Dan sekarang kita bahas yang kelima ataupun 5 perkara berikutnya. Yang keenam yaitu al-ihsanu ila ibadillah,
Al ihsan ila ibadillah iki punika berbuat kebaikan kepada sesama, membantu sesama. Dan membantu sesama, berbuat kebaikan kepada sesama ini bisa jadi berupa membantu finansial, bisa jadi ini bagi yang mampu, membantu yang lainnya yang kekurangan. Seperti kemarin teman-teman sudah datang ke sini, alhamdulillah, ada yang dari Palestina juga untuk membawa pendanaan bagi saudara-saudara kita ya, yang ada di Palestina sana. Nah, ini bagi yang mampu. Ketika bisa menyumbangkan hartanya, finansialnya buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka di sini dia akan mendapatkan betul-betul dalam hatinya itu ketenangan, karena sudah memberikan sesuatu yang mana berefek pada keimanannya itu, yaitu berupa amal soleh. Kemudian membantu ataupun berbuat baik kepada sesama itu juga bisa diartikan dengan tenaga. Kalau tidak bisa membantu finansial, bisa berbuat baik dengan tenaga kita. Ketika ada orang lain membutuhkan bantuan kita, misalnya mengangkat barangnya karena tidak kuat, mengangkat barang ditaruh di kendaraan, ditaruh di motornya, dia nggak kuat, kemudian kita bantu, maka ini juga merupakan al-ihsan ila ibadillah, berbuat baik kepada sesama. Demikian pula ketika kita melihat ada orang buta berjalan, ingin menyeberang jalan, kemudian dia butuh bantuan, kemudian kita bisa untuk membantunya dan kita mampu, kita bantu dia. Ini juga termasuk berbuat baik kepada sesama dengan tenaga kita. Kemudian berbuat baik dengan sesama dengan pikiran kita, pendapat kita. Misalnya ada di antara teman-teman kita ataupun tetangga kita ataupun saudara kita sesama muslim yang mana dia mencari nafkah ini kesulitan, kemudian secara finansial kesulitan, dia sedang dalam keadaan pengangguran. Maka di sini kalau kita punya pemikiran, pendapat yang bagus, ya, maka bisa kita sampaikan. Misalnya ada peluang lowongan pekerjaan yang mana dia tahu di sana ada temannya yang mana membuka usaha dan membutuhkan tenaga. Maka di sini disampaikan kepada dia, ayo tak antar ke temanku. Sehingga dia pun mendapatkan pekerjaan. Nah, ini juga berbuat baik kepada sesama. Ketika kita mendengarkan saudara kita dalam keadaan mungkin kesusahan, dia ingin sharing, ingin curhat, mencari solusi, ya. Kemudian kita dengarkan, kemudian kita berikan nasihat, kita berikan saran, kita berikan masukan-masukan sehingga tercerahkan. Niki termasuk al-ihsan, berbuat baik kepada sesama. Nah, ini berbuat baik kepada sesama niki nggih kathah sangat maceme. Ini juga bisa menyebabkan seseorang hati seseorang itu bahagia dan tenang dalam kehidupan sehari-hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, temriki wonten anjuran. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berbuat baik kepada sesama. Senyum saja kepada saudara kita itu juga merupakan kebaikan. Itu juga merupakan sedekah. Ketika kita ketemu saudara kita sesama muslim, kita ucapkan salam, assalamualaikum, itu dengan tersenyum, itu sudah merupakan kebaikan. Makanya disebutkan oleh Kanjeng Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan
kalian itu meremehkan kebaikan, meskipun itu mungkin kita anggap itu sederhana, remeh. Itu jangan diremehkan, jangan dilewati. Kebaikan meskipun itu kebaikan kecil, ambil. Walau antalqa akhaka biwajhin tolkin. Meskipun ya, kebaikan itu mungkin kita anggap remeh kecil. Berupa apa? Ketika ketemu saudara kita, kita sapa dia, kemudian kita wajah kita itu semringah, kemudian senyum, itu merupakan kebaikan. Jangan diremehkan kebaikan. Kalau kita ketemu saudara kita dingin-dingin aja, apalagi dalam keadaan mukanya cemberut ataupun melengos, nah gimana rasanya saudara kita? Boten saya, ini tidak baik. Oleh karenanya lawan daripada itu, ketika kita ketemu kemudian saudara kita misalnya wajahnya tersenyum, kemudian kita juga demikian, lah temriki muncullah mahabbah di antara sesama kaum muslimin. Nah, ini merupakan kebaikan. Oleh karenanya jangan sampai kita meremehkan kebaikan tersebut. Terlebih lagi kalau kita itu ya mendapati saudara kita dalam keadaan kesulitan, beras lagi mahal, sembako lagi mahal, kemudian ada tetangga kita yang tidak mampu, ternyata tidak memiliki beras misalnya, kemudian kita bantu dia, kita kirimi beras, senengnya bukan main. Maka di sini kesusahannya berubah menjadi rasa senang, rasa bahagia. Berarti apa yang kita lakukan itu, kita telah menghilangkan kesusahan ya yang ada di hati saudara kita. Nah, temriki Kanjeng Nabi SAW sampun dawuh, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang berusaha menghilangkan kesusahan daripada hati saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat niku kesusahan niku luar biasa para jemaah sekalian nggih. Ketika seseorang dibangkitkan dari alam kubur kemudian digiring ke mahsyar nggih, itu dalam keadaan galau yang luar biasa. Ketika berada di mahsyar, matahari didekatkan, setiap orang sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya buruk, maka di situ juga dia akan merasakan bagaimana balasan Allah di mahsyar itu. Disebutkan dalam hadis ada berupa keringat. Keringat ini pun kalau orang yang amalannya tidak baik, maka keringat ini pun tergantung amalannya itu. Kalau amalannya tidak baik bisa jadi ada yang keringatnya itu sampai leher, ada yang sampai menutupi susah sekali dia harus begini kalau bernafas dan sebagainya. Kemudian ya itu tadi tergantung amalannya. Kemudian galau mereka, sampai disebutkan dalam hadis itu mereka berbondong-bondong mencari para nabi, para rasul untuk meminta kepada Allah agar supaya hisab itu dipercepat. Ada yang menuju kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, kemudian sampai mereka semuanya tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali Nabiullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan galau yang luar biasa. Tapi kalau seseorang itu ketika di dunia sukanya menghilangkan kegalauan, keresahan, kesusahan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya nanti pada hari kiamat.
Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, orang yang sedang kesulitan, dimudahkan urusannya, ya nopo niki urusan nopo, berupa hutang. Bisa jadi saudara kita pinjam uang kepada kita nih. Nah, sudah janjinya 2 bulan. Ketika sudah jatuh tempo ternyata belum membayar juga. Akhirnya dia pun mendatangi ataupun memberikan informasi, mohon maaf, aku belum bisa bayar hutang ya, karena aku dalam kesulitan seperti ini. Nah, kalau kita wis gak popo menjawabnya itu wis gak popo, engko ae nek wis awakmu ono nggih sampean balekno. Ini memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan. Dikasih lagi tenggang waktu nggih. Atau lebih-lebih wis gak popo tak ikhlas nang sampean. Nggih. Wis gak usah dibayar. Wis iki kanggo sampean wis ora popo. Gak usah dipikirno iku. Nah, yang seperti ini memudahkan urusan orang yang sedang dalam kesulitan. Niki Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan dia, baik urusan di dunia maupun di akhirat. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah memudahkan urusannya, baik urusan dunia dan juga urusan akhirat. Kalau kita menginginkan dimudahkan oleh Allah urusan dunia kita, urusan akhirat kita, hendaknya kita memudahkan juga urusan saudara kita yang berurusan dengan kita. Dia dalam keadaan kesulitan, kita mudahkan. Terus mengatakan. Kemudian terus Kanjeng Nabi, "Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, dulu dia itu masya Allah luar biasa, nopo nih, akhlaknya tidak karu-karuan, kemudian dia sudah bertaubat. Ketika sudah bertaubat, sudah jangan diceritakan aibnya dulu. Panjenengan sumerap, wong memang temennya dulu. Dulu jenengan termasuk orang yang mungkin menasehati dia agar supaya ya menjadi orang baik, ditinggalkan ya perbuatan-perbuatan bejatnya itu. Nah, ketika sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadi orang yang baik, panjenengan empun ngantos ngudal ataupun menyebutkan aib-aibnya. Atau mungkin bisa jadi ya orang tersebut teman jenengan sendiri dan tahu perbuatan itu tidak baik, kemudian panjenengan nasihati dia. Jangan sampai kita tidak nasihati dia, ternyata di belakang menyebarkan aibnya dia. Nah, ini tidak boleh. Tutupi. Man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib ya saudaranya sama muslim, satarahullahu yaumal qiyamah. Allah akan menutupi aibnya. Tutupi matur nasihati. Matur nasihati nggih. Cekap pun, adapun urusan masalah dia taubat kepada Allah nggih, niku urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang aib itu membahayakan yang lainnya, sudah banyak korban, maka di sini perlu disampaikan kepada yang lainnya supaya tidak menjadi korban. Nah, kalau tidak membahayakan ya hal tersebut kepada yang lainnya, ya, maka di sini ditutupi, aib pun dinasehati. Kalau terus seperti itu nanti dia akan tahu akibatnya. Wong namanya orang menyimpan bangkai, lama kelamaan orang sekitarnya akan tahu juga, tercium baunya. Terus mekatan. Ditutup-tutupi ya nopo akan terbongkar sendiri. Terus mekatan. Nah, temriki syahidnya dalam hadis ini, man nafasa an mu'minin kurbatan
min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan hati seseorang, maka Allah SWT akan menghilangkan kesusahan hatinya nanti pada hari kiamat. Ini perbuatan baik. Terus yang keenam ini di antara perkara yang dapat membahagiakan hati seseorang, berbuat baik kepada sesama. Kemudian berbeda halnya dengan orang yang tidak mau membantu sesama. Mungkin tidak mau membantu sesama ini bisa jadi karena sebab kebahilan yang ada dalam hatinya. Bakhil, pelit, padahal dia mampu untuk bisa untuk membantu itu mampu, tapi tidak mau membantu karena bakhil, karena hitung-hitungannya itu luar biasa. Maka di sini orang yang bakhil, orang yang kikir, pelit, ini semakin menyebabkan hatinya itu sempit. Kekhawatirannya itu luar biasa, takut fakirnya niku luar biasa. Cintanya terhadap dunia luar biasa, takut miskin itu luar biasa juga. Sehingga dia meskipun uangnya banyak, mboten saged bahagia. Karena napa? Khawatir terus. Nah ini nanti untuk hidup 20 tahun mendatang ini ya opo nek hartaku tak sedekahno misalnya. Seperti itu. Jadi orang yang mana dalam hatinya ada sifat kikir ataupun pelit, maka di sini dia semakin merasakan sempitnya hati, semakin tidak tenang, semakin tidak bahagia. Berbeda dengan orang yang memang dermawan dan dia mampu melakukan hal itu, dia akan merasakan kebahagiaan dalam hatinya. Suka membantu yang lain. Membantu ini tidak harus finansial, Ketika seseorang tidak mampu membantu finansial, berbuat baik secara finansial, bisa membantu dengan tenaga. Membantu dengan tenaga, melakukan kebaikan-kebaikan, bantu yang lainnya. Ketika tetangganya ada yang sepuh, kemudian matanya sakit katarak, kemudian dia janda juga, sudah sepuh, sudah tua, resah, pandangannya cuma 1 meter misalnya. Kemudian panjenengan dapat informasi bahwasannya di puskesmas ada ataupun di rumah sakit, di klinik ada operasi katarak gratis misalnya. Panjenengan bantu dia, nganterkan dia ke misalnya ke klinik tersebut ataupun ke rumah sakit tersebut. Maka ini juga termasuk perbuatan baik, berbuat kebaikan kepada sesama. Ini menyebabkan hati seseorang lega, merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan. Berbeda dengan orang yang tidak mau, orang yang tidak suka berbuat kebaikan kepada sesama. Yang tadi itu kita sebutkan bisa jadi karena sifat bakhilnya, sifat kikirnya. Kanjeng Nabi memberikan ibarat, memberikan suatu perumpamaan bahwasanya antara orang yang bakhil dengan orang yang dermawan itu seperti halnya 2 orang yang diberi pakaian perang. Terus mekaten. Pakaian perang berupa pakaian besi. Pakaian besi itu hanya segini awalnya. Dari anggota badan yang paling atas mriki. Dari dadanya mriki sampai kepada lehernya mriki. Nah, pundaknya juga demikian. Nah, sampai segini. Untuk melindungi badannya dari senjata berupa sabetan pedang misalnya atau semekatan. Ini terbuat dari besi, dari sini saja. Nah, diibaratkan 2 orang itu dikasih baju perang cuma segitu saja awalnya. Kalau orang yang dermawan, dia setiap menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, pakaiannya berupa pakaian besi tersebut semakin panjang. Setiap dia berbuat baik kepada sesama, memberikan bantuan kepada sesama, semakin panjang sampai baju ini menutupi kedua
jari jemari kedua tangannya ini ditutupi sampai tertutup. Ini pun panjang ke bawah sampai kakinya itu tertutup. Nggih. Nek didamel melampah niku sampai jejaknya andai kata berjalan di atas pasir nggih, kan wonten jejake. Saking panjangnya baju perang tersebut, jejaknya itu terhapus dengan bajunya itu. Kados mekaten. Sehingga andai kata ada panah, ada sabetan pedang, ini pun tidak mengenai dia, terlindungi. Kados mekaten. Berbeda halnya dengan orang yang bakhil, orang yang kikir, pelit, ya. Dia berat sekali untuk mengeluarkan uangnya padahal dia mampu. Bukan berarti dia tidak mampu untuk menyumbangkan hartanya. Ya, dia mampu, tapi dia tidak mau. Ya. Nah, ini kata Rasulullah SAW, ya. Fala yuridu ayyunfiqa syai'an. Tidak ingin untuk menafkahkan hartanya sama sekali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dianggap ini untuk kehidupan nanti 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang seperti itu. Nek tak nafkano, tak sodakono nanti habis, berkurang, tidak sesuai dengan apa yang target saya ataupun perencanaan saya. Kados mengatakan, tidak ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah. Illa laziqat kullu halaqatin makanaha. Ternyata pakaian baju besi itu semakin semakin menekan badannya, kata mengatakan. Semakin melepet ngaten. Nggih. Sulit untuk bernafas. Kata mengatakan, fahuwa yuwassi'uha wala tattasi. Dia inginnya, wah ini kok mepet banget lagi kok kayak gini gitu kan. Nggih. Nah, dia pengen memperluas itu tapi nggak bisa, layat tasik. Ya, karena perbuatan itu ini juga mengibaratkan orang yang bakhil, nggih. Padahal dia mampu untuk memberikan sedekah kepada yang lainnya yang membutuhkan, tapi dia tidak memberikannya, maka di sini semakin hari bukan semakin bahagia, tapi semakin takut fakir, takut miskin, padahal uangnya banyak, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan hidup. Terus mengatakan berbeda dengan orang yang dermawan. Semakin hari semakin dia pun semakin bahagia dalam kehidupannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala pun mengganti dengan rizki-rizki yang lebih banyak lagi. Karena disebutkan dalam hadis, mana qasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta seseorang. Terus mengatakan, ini yang pertama. Kemudian juga kalau diibaratkan dalam hadis tadi itu, bahwasanya baju perang yang panjang itu, yaitu ibarat orang yang dermawan itu tadi, jejaknya, jejak kakinya itu ternyata dihapus oleh baju perangnya yang panjang itu tadi. Nah, ini kata Syekh, beliau mengatakan, ya, ini menunjukkan, ini suatu isyarat bahwasannya sedekah yang dilakukan oleh seseorang itu bisa, ya, menutupi, bahkan menjadikan, ya, menyebabkan Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Kita mengatakan, ya, jejak-jejaknya dia itu dihapus, ya. Jejak-jejak yang tidak baik ini dihapus, ya, dengan sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kemudian salah seorang sahabat itu mengatakan, bala ya Rasulullah, ya saya mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, as-saumu junnatun. Puasa itu junnah, sebagai perisai bagi seseorang antara dia dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Perisai, ya, bagi dia dari melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kemudian as-shadaqatu was-shadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Sedekah itu bisa, ya, mematikan api, ya,
Ya, jadi sedekah itu sebagai penebus dosa. Nggih. Tudfi'u al-khati'ah. Nggih. Cara ngoten nutupi napa? Kesalahan. Nggih. Ditutupi kesalahanipun, boten diungkit-ungkit malih kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ditutupi, diampuni dosane niku mau, boten dipertanyakan perbuatan dosanya yang dulu di dunia. Nggih. Sebagaimana air itu napa mematikan api yang menyala-nyala. Nggih, kados mekaten. Nah niki kalau kita lihat ternyata berbuat baik kepada sesama ini nggih sebagaimana disebutkan tadi itu bisa menyebabkan hati seseorang itu bahagia dan lapang, nggih, tenang, nggih, karena amal soleh, kebaikan-kebaikan yang dilakukan kepada sesama. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, inggih punika asy-syaja'atu. Sifat pemberani. Nggih, sifat pemberani niki ternyata juga dapat menyebabkan hati seseorang niku bahagia dan tenang. Pemberani bukan kok sok berani nggih. Pemberani niki syaja'ah niku lawane napa? Al-jubnu. Al-jubn niki napa nggih? Penakut. Penakut, wedian, sungkanan, gak enakan, nggih. Wedi dengan orang-orang sekitar itu takut. Nggih. Nah, temriki beliau sebutkan bahwasannya sifat pemberani niki asy-syaja'ah itu dipengaruhi dengan iman. Memang sih ada orang itu pemberani memang dilahirkan pembawaannya memang kendel, wonten sing ngoten. Tapi ada sifat berani ini nggih pembawaan daripada iman. Terkadang tiang sing kendel kados mekaten nggih untuk melakukan sesuatu nggih yang itu disyariatkan, belum tentu dia berani untuk melakukan itu. Padahal dia kendel. Nggih. Karena apa? Berarti ini berhubungan dengan keimanan berarti. Kalau seseorang itu dia itu pemberani, tapi untuk melakukan yang disyariatkan ini loh, jek gak enakan ambek konco-koncone, komunitasnya misalnya. Lah, kados mekaten berarti niki memang dipengaruhi oleh iman. Kalau imannya dia kuat, dia akan berani. Lah, syaja'ah pemberani niki berani dalam hal nopo? Berani dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini tentunya dipengaruhi oleh iman. Terus mengatakan. Nah, kalau kita lihat, temriki ingkang disebutaken firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 175. Makaten, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu." Innama dzalikumus syaitan. Ya. Mereka itu adalah syaitan. Mereka itu adalah setan yukhawwifu awliya'ahu yang menjadikan menakut-nakuti awliya'ahu. Ya. Teman-temannya, fala takhafuhum, janganlah kalian itu takut mereka, wa khafuni, dan takutlah kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Nah, temriki napa? Innama dzalikumus syaitan. Ya. Yang seperti itu, bisikan-bisikan kekhawatiran, aku nek nglakoni kaya ngene, nggih. Ya apa kata orang-orang sekitar saya? Misalnya seorang wanita yang mana hidupnya di lingkungan yang mana buka aurat. Ketika dia ingin menutupi aurat dengan hijab syar'i, itu ada kekhawatiran dalam hatinya. Takut dengan orang-orang sekitar, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya yang mana menutup aurat itu bukanlah suatu kebiasaan di daerah tersebut. Nah, di sini dia khawatir
untuk menutup aurat. Wis lah, nek ngono ya aku ya sesuai dengan masyarakatku aja, aku khawatir ya opo kalau aku menutup aurat ya. Apa kata mereka? Ada kekhawatiran seperti itu. Kekhawatiran ini tidak lain adalah bisikan-bisikan daripada setan ya, untuk nakuti. Oleh karena itu Allah berpesan, fala takhafuhum, janganlah kalian takut dengan ya bisikan-bisikan setan itu. Nggih. Fala takhafuhum, jangan takut mereka juga, jangan takut ya orang-orang sekitarnya. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Ya, temriki kalau kita melihat mau melakukan ya perintah Allah Subhanahu wa taala menutup aurat saja, kalau ya tidak ada sifat keberanian, nggih, itu pun menjadikan seseorang ini terhalang untuk mendapatkan kebahagiaan. Nggih. Khawatir, takut, khawatir. Mau sholat berjamaah ke masjid, khawatir gak enak dengan teman-temannya, komunitasnya yang lama dulu misalnya. Kados mengatakan khawatir. Tapi kalau iman itu sudah masuk dalam hatinya dan kuat kokoh, temriki akan muncul keberanian. Nggih. Pun mboten khawatir, berangkat ke masjid, nggih berangkat ke masjid. Nggih. Bahkan dia mengajak teman-temannya yang mana di komunitas yang lama itu. Diajak, ayolah wis wayahe saiki wis ayo. Wis tinggalno apa dulu kebiasaan tidak baik yang zaman dulu itu. Saiki ayo berubah menjadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah ngajak teman-temannya yang lama. Niki sifat nopo asyaja'ah, pemberani. Nah, ini menyebabkan hati seseorang mendapatkan suatu kebahagiaan dan ketenangan hidup di dunia itu. Kemudian juga ketika seseorang naik kendaraan, entah itu pesawat, naik pesawat itu misalnya 9 jam, 9 jam, 10 jam, berangkatnya pagi misalnya ya. Ternyata sholat duhur sama asar itu kalau tidak dilakukan di atas pesawat, nyampe di tujuan nanti maghrib punan atau setelah maghrib hilang kan napa nek mboten dilakoni dan pesawat. Sholat duhur kalian asar. Kalau seseorang tidak mempunyai asyaja'ah, keberanian, atas dasar iman itu tadi yang didorong oleh iman, gak enak ngelakoni sholat di pesawat niku mboten sekeco ambek tonggo-tonggone, ambek kanan kirine. Nggih. Wis gak apa-apa, kabeh gak sholat kok. Terus mekaten. Tapi kalau punya sifat pemberani karena dari iman itu tadi wis kewajibanku ngelakoni sholat, nggih, ngelampahi sholat. Nggih. Akhirnya melakukan sholat. Nah, mriki saja'ah mriki iki menyebabkan seseorang nggih mendapatkan ketenangan dalam hati. Nah, nek sampun ngelampahi sholat duhur 2 rakaat di jamak qashar kalian asar di pesawat tersebut, dia akan merasakan ketenangan, leganya bukan main. Membutuhkan apa? Asyaja'ah, keberanian, berangkatnya dari iman. Terus mekaten. Nggih. Ki ingkang angka 7 nggih. Kemudian yang ke-8 nggih. Ibadu adwa'il qulub wa asqabiha nggih. Menjauhkan nggih, menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati. Nggih. Menjauhkan hatinya itu dari napa? Penyakit-penyakit hati. Hati niku kados badan. Badan niku kadang nggih sakit, kadang nggih sehat. Nah, badan ini kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat, terus menerus seperti itu bisa menyebabkan badan kita sakit. Atau mengkonsumsi makanan-makanan yang memang sudah busuk, kita konsumsi,
Itu juga menyebabkan ya minimal mungkin sakit perut nggih, diare nggih. Seperti itu. Begitu juga hati. Kalau hati niku nggih, yang dikonsumsi hati ini lho makanan-makanan yang tidak sehat. Maka hati niki nggih akan sakit. Ya, menderita nggih suatu penyakit. Nah, penyakit-penyakit hati niki empun ngantos dikonsumsi. Nggih. Empun ngantos diingu kalau memang sudah ada bibit-bibitnya dalam hati kita, kalau bisa dibersihkan itu, didetok, diobati supaya bersih penyakit-penyakit hati ini. Nah, kalau hati seseorang masih temeriku wonten penyakit-penyakit hati, maka temriki untuk merasakan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, niki nggih berat, sulit. Meskipun dia itu melakukan ketaatan, poso, matur ngoten ibadah sholat berjamaah, sholat sunnah, baca Al-Quran, tapi lho atine niki lho elek, atine loro, atine penyakitan, niki sulit untuk mendapatkan nggih ketenangan, kebahagiaan hidup. Terus di samping melakukan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah niki nggih ditebi, penyakit-penyakit hati niki ditebi, dijauhi. Ampun ngantos ya kita lakukan ya, kita konsumsi ya. Nah, penyakit-penyakit hati kados pripun disebutaken kal hasadi, seperti halnya hasad niki. Hasad niki nggih sangat-sangat menyebabkan hati nggih. Orang yang hasad itu sakit betul nggih. Lah wong napa? Ketika saudaranya sesama muslim nggih, koncone mendapatkan kenikmatan, atine mboten trima, atine dongkol nggih. Ketika melihat nggih temannya sukses dalam usahanya nggih berhasil, itu atine dongkol, mboten seneng, iri nggih, gak seneng delok koncone sukses sedangkan awake biasa-biasa wae. Koncone dipuji-puji wong, dheke biasa wae. Niki kalau hati itu sakit nggih, ada penyakit berupa hasad, niki kengken bahagia hidupnya susah nggih. Angel niku. Kedah diresiki hasad iri hati itu dalam hatinya. Nggih. Dan harus dia paham cara mengobati ini pripun. Nggih, pertama dengan ilmu. Nggih. Dengan ilmu. Ilmu nopo? Di antaranya ilmu bahwasannya hasad itu penyakit hati. Nggih. Dan hasad itu menyebabkan seseorang itu tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Loh, yang memberikan nikmat saudara kita, teman kita itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mentakdirkan dia sukses? Siapa yang mentakdirkan usaha dia berhasil? Allah Subhanahu wa taala. Lah kok sampean gak terima? Nggih, berarti panjenengan mboten terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak terima padahal itu sudah Allah takdirkan seperti itu? Nggih. Nah, ini kalau terus hasad ini nggih dikembangkan, awalnya masih disidem. Mungkin kalau disidem begini mungkin tidak ada madharatnya nggih. Kalau disidem dirahasiakan. Tapi dalam hatinya suruh tenang susah niku. Nggih. Nah, seperti ini hendaknya seseorang diobati itu. Disidem, tidak ditampakkan nggih. Di antara obatnya nggih. Misalnya mau memunculkan kata-kata yang tidak baik nggih. Tentang saudara kita yang sukses itu tadi, hendaknya kalau dia ingin mengobati hasadnya, ucapkan pujian. Ya memang Masya Allah dia itu luar biasa, dari dulu itu tekun, Allah Ta'ala itu memang memberikan kemuliaan pada dia, kesuksesan pada dia. Alhamdulillah teman saya sukses. Ya, saya senang dengan hal itu. Nah kados mekaten niki obat perangan, tapi kali hati niki perangan. Niku di antara obat yang disebutakan para ulama niku ngaten. Kalau ingin misalnya
ingin berbuat mencelakai dia misalnya, maka di sini suruh merubah untuk memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Tapi niki berat memang. Niki cara untuk mengobati penyakit hasad niku wow. Nah, temriki tentunya namanya obat nggih pahit nggih. Obat niku pahit. Kemudian mendoakan saudara kita yang kita hasati agar dia mendapatkan kebaikan, kemudian kesuksesannya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan kebaikan kepada orang yang kita hasati. Tuh niki nggih abot. Namanya obat nggih pahit. Kalau ingin supaya iri hati, hasad dalam hati niku hilang, itu tadi diantara cara-caranya. Untuk menghilangkan penyakit hati berupa hasad niki. Karena kalau diingu terus, wow berat, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin bisa jadi nanti berupa kedoliman, kados bom waktu. Bom waktu ini akan kelihatan ketika nanti ada masalah dengan dia, akan kelihatan sekali. Ketidakadilannya dia, kedolimannya dia akan kelihatan. Berangkat saking apa? Saking hasad. Wow. Kemudian al-hiqdu, kebencian. Kebencian kepada sesama kaum muslimin disebabkan perkara-perkara dunia. Nggih bisa jadi karena masalah nopo, nggih masalah iri. Biasanya kados mekaten, muncullah kebencian. Nah, iri itu bisa jadi dari sisi hal-hal duniawi. Masalah pamor, masalah masa, masalah finansial, jabatan, kedudukan, harta benda yang dimiliki seseorang, kados mekaten. Ini juga bisa menyebabkan antara satu dengan yang lainnya itu muncul kebencian. Dan kebencian ini pun bisa disebabkan faktor lain. Napa? Inggih punika faktor-faktor suudzon. Suudzon ini benih-benih kebencian yang memang ditaburkan oleh setan di hati kaum muslimin. Setan ini boten berhasil mengajak kaum muslimin untuk menyembah setan, boten berhasil. Akhirnya keberhasilan ini nopo? Inggih punika tahrish. Tahrish niku adu domba antara kaum muslimin. Ditebarkan benih-benih suudzon ke dalam hatinya. Si fulan niku lho, kok saiki usahane ngono saiki? Kate nyaingi awakmu ya. Nah, kados mekaten. Si fulan niku lho, kok nggawe yayasan nyar iki? Atau lembaga pendidikan nyar iki? Karepe iki kate nyaingi awakmu iki. Murid-murid entek engko. Nah niki mulai kados mekaten. Padahal tidak seperti itu. Kita hendaknya temriko wonten husnudzan. Jangan sampai. Ini semakin banyak yayasan, semakin banyak lembaga pendidikan. Niku saya. Kenapa? Memberikan pilihan bagi kaum muslimin. Kados mekaten. Kalau kita berpikir positif, insya Allah kados ngoten saged ditepis. Suudzon iki muncul mawon. Dalam hal nopo mawon mesti wonten suudzon. Oleh karena itu ingat, niki setan niki benih-benih kebencian niku ditabur kali setan ten hati-hati kaum muslimin itu. Setan niku nek nggodho nek bisiki niku lewat darah, aliran darah mboten krasa. Kados mekaten. Nah, ini nek diingu kebencian niku mboten ditepis. Nggih. Ini nggih bahaya juga. Akhirnya memunculkan kedoliman. Mendolimi yang lainnya. Berangkat dari nopo? Benih-benih kebencian yang ditaburkan oleh setan bisa jadi suudzon. Iki nanti nek ngene panjang. Sampai suatu hal yang mungkin kejelekan yang mana belum tentu dilakukan oleh orang yang disuudzoni niku, tapi sudah menjadi suatu hal yang kepastian dalam pikirannya. Sehingga napa? Orang yang enggak berbuat apa-apa, dianya yang berbuat kedoliman kepada si fulan tersebut. Kados mekaten. Dan niki harusnya ditepis. Suudzon. Kanjeng Nabi riyen nate
ketika beliau iktikaf di masjid, kemudian didatangi salah seorang istrinya, nggih. Ketika itu nggih radi-radi gelap, nggih. Kemudian setelah disampaikan hajatnya oleh istrinya, keperluannya kepada Rasulullah, sudah selesai, beliau berdua berdiri, kemudian diantar Rasulullah SAW ke depan pintu masjid. Kemudian ada dua sahabat Nabi SAW yang mana mereka lewat awalnya itu tadi lewat itu biasa saja, ketika melihat Rasulullah bersama seorang wanita, kemudian mereka cepat-cepat. Matur-matur Kanjeng Nabi, bejo, ala rislikuma, sik pelan-pelan, ojo gobo-gobo. Innaha Sofia, sesungguhnya dia itu Sofia. Kemudian mereka menjawab, Subhanallah ya Rasulullah, katanya begitu. Lah, niki Kanjeng Nabi nggih berusaha menepis napa? Suudon yang ada di hati sahabatnya itu. Wah, iku bojone dhewe. Kan mboten ketinggal lah. Atas mekaten. Iku bojone dhewe. Lah niki di antara untuk menepis kecurigaan itu, kalau kita tahu saudara kita ini sedang rasane kok enggak enak gara-gara mungkin tindakan kuwi iki kayak ngene. Nah nek ngoten dijelasaken supaya saudara kita tidak suudon kepada kita. Sepurane aku wingi ke ngene, sepurane kata-kataku mungkin menyebabkan sampean gak enak ya. Iku maksudku memang keliru aku. Sepurane. Nah, supaya tidak suudzon. Kados mekaten. Nggih. Dados niki menjauhi penyakit-penyakit hati. Kalau kita dalam hati kita ada iri, hasad, ada kebencian kepada sesama muslim, niki nek saged dijauhi. Dihilangaken. Kemudian juga al-kibru, kesombongan. Sombong niku napa? Terus Kanjeng Nabi napa? Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq niku menolak kebenaran. Dari siapapun yang mengucapkan. Ya. Lawan daripada al-kibru napa? Tawadhu. Nek tawadhu niku menerima kebenaran datangnya dari siapapun. Dari orang yang junior, dari anak kecil, dari orang yang mungkin paling bodoh di antara masyarakat itu, misalkan paling awam. Kalau itu memang kebenaran, kalau orang itu tawadhu, dia akan menerima kebenaran itu. Dari orang yang usianya paling muda misalnya, tetap diterima kebenaran itu. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia, tidak menganggap orang lain itu mungkin berharga, bernilai, ya. Dia anggap dirinya saja yang lebih bernilai seperti itu. Tidak menganggap orang lain itu ada. Meremehkan manusia. Kadang orang itu selamat dari yang pertama, menerima kebenaran. Tapi yang kedua boten saged selamat dari yang kedua, meremehkan manusia. Kadang orang yang kedua itu nggih selamat, bagus, tawadhu gitu. Tawadhu dari sisi menghargai orang lain, tapi ternyata tidak menerima kebenaran. Terus mengatakan, lah niki perlu al-kibru niki nggih diilangi, nggih, dijauhi dari hati kita kita nopo obati ketika ada al-kibru, sifat kesombongan tersebut, nggih. Diganti dengan sifat-sifat yang baik, atau tawadhu, kemudian amanah, kemudian juga nopo kejujuran, nggih, sikap-sikap yang baik yang lainnya, nggih. Kemudian yang ke-9, ngapunten, sebelum yang ke-9, nggih, hati niku wonten sekawan maceme. Disebutaken kali Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan. Nukil saking asar yang disebutkan oleh Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu an. Wonten 4 macam. Yang pertama, hati ajrat. Hati ajrat niku hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati, nggih. Penuh dengan keimanan, isinya mahabbatullah, isinya mahabbatur rasul, isinya berbuat kebaikan-kebaikan. Tiange sae. Engko nek ana kancane, iku lho kok ngene ya ngene-ngene. Iku ngono. Bisa jadi dia begini, mencari udzur yang lainnya. Terus mengatakan sae hatine. Niki ajrat yang pertama. Yang kedua, hati yang aghlaf. Aghlaf niki tertutup.
Bagaimana disebutkan wa qalu qulubuna ghulf, tertutup, terbungkus, tidak masuk hidayah kepadanya. Niki hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ketika disebutkan tauhid, disebutkan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dia pun tidak mau mendengar. Berlalu begitu saja, meninggalkan ataupun ditutupi telinganya, ataupun tidak mendengarkan, tidak percaya dengan adanya Allah, tidak percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Niki hati ini pun terbungkus rapat, tersegel, mboten saged masuk hidayah sama sekali. Niki. Hati ini orang-orang yang mulhid, tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hati yang mangkus. Hati yang mangkus niki hati yang terbalik. Nggih. Hati yang terbalik niku meyakini kebatilan niku sesuatu yang sae, suatu kebaikan. Berbalik lagi kebaikan dianggapin apa? Sesuatu yang kejelekan. Atau semekaten. Niki mboten sumerap, ndi sing apik, ndi sing awon, kados semekaten. Nggih. Sesuatu yang baik menurut dia itu adalah mungkar. Nggih. Harus dibubarkan. Nggih. Harus ditepis. Harus ditutup dan sebagainya seperti itu. Sedangkan kemungkaran menurut dia itu kebaikan yang perlu didukung, perlu disupport kados semekaten. Nah ini hati yang mangkus kados semekaten. Nggih, mangkus nih kados napa cingkir kebalik ngaten niku. Lah niku. Kemudian yang keempat, hati lahu madatan. Hati yang abu-abu. Ada dua zat di situ. Apa? Satunya iman, satunya napa? Keawonan, mboten sae. Nggih. Atau nifak, ngoten. Nah kadang yang mendominasi niku iman, sehingga wong iki apik, taat, semangat ibadah. Manten-manten ke suatu waktu kemunafikan yang muncul, nanti berbuat kejelekan-kejelekan itu yang dominan. Kados mekaten niki yang keempat. Nah niki macam-macam hati. Kalau kita ingin bahagia, tenang dalam hidup kita, jauhkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Yang kesembilan, tarku fudulil umur, menjauhi perkara-perkara yang berlebih-lebihan. Perkara-perkara yang mubah, jangan sampai kita berlebih-lebihan di situ. Tapi menapa mawon, berlebih-lebihan dalam berbicara yang mubah. Niki kadang orang berlebih-lebihan pertama, minimal waktune telas kangge berbicara perkara-perkara sing mubah. Padahal di sana ada membaca Al-Qur'an, ada berzikir, ada yang lebih penting daripada itu. Kecuali kalau memang ada tamu, kita butuh namanya menghormati tamu niki termasuk sesuatu yang sae. Kemudian berlebih-lebihan dalam mendengarkan perkara yang mubah. Mendengarkan perkara yang mubah, mungkin mendengarkan berita tapi berlebih-lebihan. Akhirnya waktu ini telas damel perkara-perkara sing mboten begitu bermanfaat untuk akhiratnya misalnya. Kemudian berlebih-lebihan dalam melihat perkara yang mubah. Misalkan ten HP, mau ngocoi, napa ngrungokno ten ngene misalkan Instagram, ngrungokno napa nontoki pemandangan sing apik-apik dan sebagainya. Nah, ternyata waktu ini enggak terasa 1 jam sudah habis. Andai kata dipakai baca Quran, sampun kathah niku wau. Ngaten. Tapi dipakai untuk nonton-nonton pemandangan ataupun yang mana, ternyata nantinya terjatuh pada hal yang haram juga. Nopo lewat temriku sing perkawis sing boten sae. Seumpami saged melewati, alhamdulillah tidak ditonton, tidak tergoda. Niku selamat, tapi waktunya. Dan waktunya habis di situ. Lah niki kalau menjauhi perkara-perkara kados mekaten, meskipun hal itu mubah tapi menghabiskan waktu berlebih-lebihan di situ. Kalau orang berlebih-lebihan di situ nanti lupa dengan zikir. Kalau sudah lupa dengan zikir, hatinya akhirnya nyesel. Ya Allah, lapo aku mangkat terus ngaten. Waktuku ontek tak kayak ngene. Sedangkan aku pekerja aku yang lain masih banyak. Kenapa gak tak gunakan yang ini yang bermanfaat untuk dunia saya, untuk akhirat saya? Nyesel. Hati ini nggih mboten sekeco kados mekaten.
Lah niki yang ke-9. Sedangkan yang ke-10 inggih punika husnul tibain nabiyil karim. Nggih, mengikuti dengan baik napa sing diajaraken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah tuntunane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya nggih niki mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi niki pun syamil cara ngoten disebutaken teng mriki bal huwa jima'u hadzal bab kullih. Sebenarnya iki sudah mencakup keseluruhan ini. Nek ngikuti Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi itu perilakunya bagus gitu. Nggih, akhlaknya, ibadahnya, nggih. Kalau ngikuti Kanjeng Nabi SAW ya sudah terkumpul semua, nggih. Bahkan mungkin melebihi daripada 10 perkawis ingkang menyebabkan seseorang itu bahagia hatinya, itu bahkan melampaui lebih daripada 10 itu. Nggih. Niki kuncine ten akhir niki wis cara ngoten. Sebabnya Kanjeng Nabi niku napa? Tiyang ingkang bahagia sangat. Keranten napa Allah SWT sampun sebutaken alam nasrah laka sodrak. Tidakkah aku telah nggih melapangkan bagimu dadamu, membahagiakan hatimu. Nggih keranten Kanjeng Nabi niku a'rafu an-nasi billahi azza wajal, orang yang paling ngerti terkait Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Nggih. Makanya beliau orang yang paling bahagia. Kalau kita ya ketidak mengikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, perilakunya kita lakukan dalam kehidupan kita, kita akan merasakan kebahagiaan hidup meskipun tidak bisa 100% bahagia. Kados Kanjeng Nabi niku pun sampun sae. Lebih-lebih nggih sangat-sangat bahagia nggih meskipun derajatipun boten saged kados Kanjeng Nabi niki pun luar biasa. Niki ingkang saged kula aturaken terkait nggih kajian ataupun khataman kitab 10 penyebab hati bahagia sampun kita selesaikan di sore hari ini. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan saged ngelampai nggih nopo-nopo ingkang kita kaji bersama itu tadi dalam kehidupan kita, dan supados Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi kita semuanya dalam kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.